Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas sejarah. Perkenalkan, nama saya Rini Yulianti dari 11 Pemasaran A. Di sini saya akan membahas tentang Sultan Amangkurat II dan Raja Banten. Sultan Amangkurat II. Amangkurat II adalah sesuhunan Mataram kelima yang memerintah dari tahun 1677 hingga 1703 dan memindahkan pusat pemerintahannya dari Keraton Pleret menuju ke Keraton Kartasura. Ia merupakan Sunan yang suka memakai seragam Angkatan Laut Belanda sehingga Amangkurat II dijuluki sebagai Sunan Amral. Amangkurat II merupakan Sultan Mataram Islam kedua yang memerintah dari tahun 1677 hingga tahun 1703. Ia merupakan Sultan Mataram yang memindahkan Keraton Mataram dari Pleret ke Kartasura. Amangkurat II adalah Amral merupakan anak dari Amangkurat I dan Ratu Kulon. Ia memiliki nama kecil Raden Mas Rahmat dengan gelar Pangeran Adipati Anom. Amangkurat II dibesarkan di Surabaya oleh kakeknya, Pangeran Peki. Ia diasuh kakeknya tersebut setelah ibunya, Ratu Kulon, meninggal dunia. Amangkurat II berutang pada VOC ketika dibantu menumpas pemberontakan Trunojoyo. Ia kemudian dibebankan terhadap utang sebesar 2,5 juta gulden. Meski demikian, Patih Mataram yang bernama Nerangkusuma berhasil menghasut Amangkurat II untuk lepas dari utang itu. Pada tahun 1685, Amangkurat II menampung buronan VOC yang bernama Untung Surapati di rumah Patih Nerangkusuma. Untung Surapati kemudian dipersilahkan tinggal di desa Badbiron untuk menyusun kekuatannya. Kemudian di bulan Februari 1685, Kapten Francois ke Kartasura untuk menangkap Untung Surapati. Di saat itu Amangkurat II berpura-pura membantu VOC. Akibatnya pecah pertempuran yang akhirnya membunuh Kapten Francis Tek. Kapten Francis Tek dibunuh oleh Untung Surapati. Setelah wilayah Kesultanan Mataram dirasa aman, Amangkurat II mulai kehilangan rasa hormatnya kepada VOC. Raja Banten. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu Raja Banten yang berkuasa pada tahun 1651 hingga 1683. Di masa kepemimpinannya, Tirtayasa melakukan segala cara untuk memerangi pihak Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa menerapkan kebijakan anti-VOC di Banten. Pada tahun 1656, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa menyerang Batavia dari arah barat dan timur. Serangan itu membuat VOC terdesak, tapi VOC tidak menyerah. Rupanya VOC menyiapkan strategi politik, yakni David et Impera, adu domba di kalangan Kesultanan Banten. VOC berupaya untuk memecah belah antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Pangeran Abdul Qohar, Sultan Haji. Pada saat itu VOC berhasil mempengaruhi Sultan Haji dan ia bersekutu dengan Belanda untuk mendapatkan Sultan Ageng Tirtayasa. Ternyata Sultan Haji berkeinginan untuk menguasai Kesultanan Banten. Pada tanggal 6 Maret 1682, VOC melakukan serangan dan berhasil menguasai daerah Tirtayasa, termasuk Istana Surosowan. Sultan Haji bersikeras agar ayahnya kembali ke Surosowan. Setelah berdiskusi dengan pihak Belanda, Sultan Haji mengirim surat kepada Sultan Ageng Tirtayasa yang berisi tentang keinginannya untuk berdamai. Tipu daya ini berhasil membujuk Tirtayasa untuk kembali ke istana. Ketika kembali ke istana, Tirtayasa disambut dengan sangat baik oleh Sultan Haji dan pihak VOC. Tapi setelah beberapa saat tinggal di istana, beliau ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Batavia di tahun 1683. Sultan Ageng Tirtayasa wafat di dalam penjara pada tahun 1692. Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Banten yang berada di sebelah utara Masjid Agung Banten. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.